ada hubungan antara frustrasi dengan agresi, di mana semakin tinggi tingkat frustrasi akan semakin tinggi tingkat agresi, dan sebaliknya gitu ya. Kalau korelasi ada sebaliknya, atau karena dua arah bisa, jadi ini bisa variabel 1, variabel 2 penyebutannya. Kalau di dalam yang sifatnya minggu depan kita bahas, namanya regresi. Minggu depannya lagi, sorry. Ya, oke. Yang lain ada pertanyaan, komentar dulu. Jadi kalau kita ingin menghubungkan dua variabel, lalu dibikin hipotesis, maka hipotesisnya harus logis dulu. Sehingga ketika kita melakukan analisis terhadap data, lalu kita mau interpretasikan, ada dasar mengapa hasilnya demikian. Oke. Ya. Ada yang pernah dengar tentang item favorable, unfavorable, seperti item 2, item 5, item 9, item 10, apa yang mesti dilakukan? Ya, Jocelyn? Apa yang mesti dilakukan terhadap item 2, 5, 9, 10? Ada kode R-nya tuh. Istilahnya scoring atau unfavorable items. Harus di reverse bukan, Mas? Harus di reverse. Oke, sebutkan 4 orang pertama di item 2 harusnya berapa? Ini skalanya 1 sampai berapa, Jocelyn? Bisa tahu dari mana nih? Skalanya itu maaf, Mas. Skalanya lihat angka yang paling kecil berapa? Hah? 6, 8. Ini yang frustasi atau yang agresi, Mas? Agresi. Frustasi kan skor. Ya. 1 sampai 6. 6, oke. 1 sampai 6 ya. Ke atasin lagi dikit. Orang nomor 1, kita geser ke atas dikit. 1 lagi. Ya. Aggression nomor 2. 4 orang pertama nilainya harusnya berapa? Aggression 4 orang pertama. Aggression 2, itemnya bukan orangnya. Kliknya di agree 2, kliknya di agree 2. Nah, oke. Ya, ini Jocelyn kekecilan, Jocelyn gedein dikit deh. View font. Gedein deh, berapa tuh? 18 kali. Ya, 4 orang pertama berapa nilainya harusnya? Katanya tadi 1 sampai 6. Berapa, Jocelyn? 53, 53 harusnya jadi? Bentar, Mas. Saya bingung. 5, 2 bukan, Mas. 5 jadi 2. Ya. 3 jadi? 3 jadi... Ini kayaknya tangannya pakai ballpoint ya ditulisin ya. 1, 2, 3, 4 ditulisin ya, jarinya gitu. Gimana ya? Ya, yang lain juga boleh jawab loh. Afia, jadi Jocelyn, Afia, Noel. 3, saya mau jawab, Mas. Iya, 3 jadi? 3 jadi 4 bukan, Mas? Ya, jadi berapa tuh 4 orang pertama? Jadinya 24, 24. Oke, 24, 24. Oke, Jocelyn ubah 24, 24. Gimana caranya coba? Item ada banyak loh, ada 4, 2, 5, 9, 10. Partisipannya ada berapa? 120 orang. Jocelyn bisa menyelesaikan berapa cepat? Maaf, Mas. Ini di coding ya, Mas? Iya, di coding. Terus gimana caranya? Kalau ngerjain satu-satu, berapa menit Jocelyn butuhnya? Kenapa, Mas? Kalau mengerjakan satu-satu, Jocelyn butuh waktu berjam-jam. Jam-jam. Oke, yaudah saya ke bawah dulu ya, atau beli ini dulu. Gimana? Enggak? Kalau misalnya bisa di coding, bagaimana, Mas, caranya? Oke. Ya, saya mungkin yang lain sifatnya observe aja ya, kalau mau ngikutin boleh. Ya, cek dulu yang mengikuti biar nanti saya nggak dibilang kecepatan. Ya, sebutkan namanya yang ngikutin proses recording di SPSS.
Ya, channelnya Jocelyn aja. Ya, Jocelyn, transform record into same variable. Ya, oke. Masukkan yang kodenya belakangnya R, gampang tuh. Ya, klik. Lagi, masukin sekali semuanya 4. Oh iya, maaf Mas. Old and new values. Old value 1. Old value di kiri atas. Oh ya, maaf. Klik dulu di kotak dulu. New value-nya berapa? New value-nya berarti kalau 1 6 Mas. Ya, oke. Add. Oh ya. Terus Old value 2. Nggak berurutan nggak apa-apa, tapi lebih enak berurutan supaya tidak ada yang terlewat. Tadinya saya mau keluar dulu nih nyari nasi padang, tapi Jocelyn cepet kayaknya. Apa? Itu 4-nya kelewat, nggak apa-apa ya. Nggak apa, sekarang 4. oh iya, ya ampun. Maaf Mas. Ya, nggak berurutan nggak apa-apa, tapi lebih enak berurutan supaya tidak ada yang skip. Mas. Udah Mas. Ya, continue. Oke. Jangan oke dulu, jangan di oke dulu. Sekarang 4 orang pertama di item 5 berapa, Jocelyn? Lihat item 5 kan kelihatan tuh. 4 4 3 harusnya berapa tuh? 4 4 4 3 berarti harusnya 3 3 3 4. Ya, oke. Klik oke sekarang. Kita lihat lagi item 5-nya betul apa enggak? Wow. Ya berubah. Oke, ya. Udah selesai. Nah, sekarang untuk aggression kita belum punya ini nih, punya skor totalnya. Oh iya, Mas. Nah, sekarang di aggression 1 aja biar gampang. Klik kanan, aggression 1, klik kanan, insert variable. Nah, oke, sekarang kita ganti Jocelyn tuh gimana tuh biar var 001 jadi aggression gimana caranya? Oh, bentar, Mas. Ya, oke. Total agresi gitu ya, Mas? Ya, atau terserah agresi aja juga boleh. Apapun lah yang penting kita tahu. Ya, oke. Ya, sekarang gimana ngejumlahnya? Item 1 tambah item 2 tambah item 3 tambah item 4 tambah item 10. 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah sekian tambah sekian. Berapa lama, Jocelyn? Saya mau nasi padang nih, lapar nih. Bisa 1 hari nih, Mas. Aduh, lama deh. Ini deh, transform compute variable. Ketikin lagi tuh. Tadi ngetiknya apa? T-nya kecil ya. Ngetiknya sama ya. Kalau beda juga nggak apa-apa sih, tapi lebih baik sama. Ya, oke. AGR1 masukkan. Tanda tambah, klik tanda tambah dulu, tanda tambah dulu. Nah, item 2 terus sampai item 10. Mana? 3-nya ketinggalan itu. Ya. Ada sih cara lebih cepat, tapi nantilah. Itu ketinggalan. Ya, kalau udah oke. Mau nggak dia? Oke lagi. Coba lihat datanya lagi. Oh, udah tuh bisa cepet kok ya. Bentar, Mas. Udah. Oke, sekarang kita coba melakukan analisis nih. Jocelyn, kelompoknya bikin penelitian komparatif atau korelasional? Korelasional, Mas. Oke, jadi kalau gitu kira-kira yang tadi yang dikorelasikan tuh apa tuh di sini datanya? Di sini berarti data agresi dengan frustasi, Mas. Oke. Nah, ini sebetulnya ada yang perlu diselesaikan dulu sih sebetulnya. Jadi harusnya kalau dalam pengujian korelasinya pakai apa, Jocelyn, kalau mengkorelasikan antara frustrasi dengan agresi? Korelasinya tekniknya apa namanya? Pearson, Mas. Kenapa Pearson? Ya karena kita kan baru 2 sih, kalau nggak Pearson ya Spearman gitu. Iya. Ya, tapi kenapa Pearson? Jadi ada satu syarat yang sebetulnya harusnya dipenuhi dulu di dalam pengolahan data gitu ya.
Jadi kita masih melakukan uji normalitas data dulu idealnya. Tapi kita skip dulu ya. Ya, Jocelyn udah nonton video saya dong. Ya. Udah ngeliatin cara menganalisis korelasi di SPSS? Sudah, Mas. Cobain sekarang. Analyze. Salah, Mas. Correlate. Nah, Bivariate. Oke. Wah, ini kok Jocelyn udah ngolahin ya sebelumnya ya? Oh, belum, Mas. Oh, ya nggak apa-apa sih. Cuma itu kan nyimpen. Ya bagus, maksudnya udah dicoba. Ada yang salah nggak? Coba. Oh ya, gender dimasukin ya, Mas. Oh, ada yang Mas, maaf. Untuk lihat korelasinya aja. Ayo, ada yang salah nggak? Noel, apa tadi Noel? Nggak, kita memang mau mengkorelasikan antara aggression dengan frustration. Noel, ada yang salah nggak? Mungkin one tail, Mas. One tail, karena hipotesisnya one tail. Saya ubah. Oke. Ya, oke. Klik. Mas. Ya. Lihat outputnya. Wah, korelasinya tinggi banget tuh, 0,785. Signifikan nggak, Jocelyn? Signifikan, Mas. Tahunya dari mana? Di sini dilihat, ini kan nilai signifikan one tail-nya 0 ya, Mas. Dan menggunakan signifikan level 0,01 dan 0,5. Oke, kalau gitu saya ulangi lagi deh. Coba ulangi lagi, analyze, correlate, bivariate. Itu kan ada tanda bintangnya tuh ya. Saya pengen ilangin deh, nanti kalau dia itu di kiri bawah flag-nya ilangin. Oke, nah sekarang nggak ada nih. Nggak ada flag-nya, nggak ada tandanya. Lihat outputnya. Jadi hilang. Oke, jadi untuk melihat apakah signifikan tidaknya, dilihat dari yang ini, Mas, signifikan one tail-nya, Mas. Oke, kalau signifikan itu kalau di bawah 0,01, Mas. Ya, atau 0,05 ya. Atau ini kan di bawah 0,000, di bawah 0,1 iya gitu ya. Itu ada di bawah tuh non parametric correlation tuh apa tuh ya? Spearman jangan-jangan ya. Coba kita lihat bawahnya lagi. Oh ya, ini Mas. Oh iya ada tuh. Nah, sama tuh ternyata apa signifikannya, tapi korelasinya mungkin berbeda gitu ya. Iya, Mas. Nah, pertanyaannya sekarang sebetulnya nih pakai Spearman atau Pearson yang benar nih kalau di sini? Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Jadi kita harus melakukan namanya uji normalitas data. Dulu kalau dia terdistribusi normal, baru pakai Pearson. Idealnya ya, cuma banyak sekali orang mengabaikan asumsi ini, asumsi terdistribusi normal. Ya, sampai sini dulu sebelum ke uji normalitas data. Ada pertanyaan nggak tentang how to run correlation analysis in SPSS? Gampang ya? Ya, ini agak susah dikit nih. Jocelyn, apa yang Jocelyn tahu tentang distribusi normal? Oke, kalau belum terbayang, kita pakai ini dulu deh. Analyze. Descriptive statistik. Frequencies. Itu kan tadi aggression sama frustration. Lalu ada chart. Pakai terserah ya normal curve gitu ya. Show. Ya, klik. Oke, kita lihat outputnya, gambarnya. Gedein view-nya, Maximas, Jocelyn. Digedein view-nya. View-nya dibesarkan. View-nya dibesarkan. Ini sudah, Mas. Oke. Ya itu gambar yang hitam tuh kurva normal itu imajiner. Yang distribusi data kita tuh yang biru. Nah, kira-kira dapatkah dikatakan tidak terlalu beda jauh dengan distribusi normal atau tidak tuh? Frustrasi. Sekarang yang agresi.
Yang bawah. Nah, gitu bentuknya. Kira-kira distribusi datanya normal nggak ya? Jadi, nah masalahnya persyaratan di dalam analisis korelasi Pearson, dua variabel terdistribusi normal idealnya. Nangkap dulu nggak idenya bahwa kita perlu melakukan uji normalitas data dulu sebelumnya ketika kita mau melakukan analisis korelasi Pearson. Ya, oke. Kita cobakan uji normalitas data ya. Jadi gini, kalau distribusi datanya tidak normal, maka harusnya dia diordinalkan. Kalau diordinalkan, nanti konsekuensinya nggak pakai Pearson, tapi pakainya Spearman. Gitu. Ya, analyze. Dari sini juga bisa. Descriptive statistic, explore. Oke, dependent list-nya masukkan level of frustration sama aggression. Masuk ke dependent list. Plots. Ada plots. Oh, Mas. Ada normality plot with test. Nah, kita akan lihat tes dari normality datanya. Continue. Oke. Mas, displaynya tuh bot atau plots, Mas? Buat aja lah. Nggak bayar ini. Ya, dalam uji normalitas data, dua pengujian paling banyak digunakan namanya Kolmogorov-Smirnov test atau Shapiro-Wilks. Bedanya apa nanti deh agak advance ya. Kita lihat di bawahnya lagi nih, ada Kolmogorov-Smirnov. Yang tabel test of normality di copy, masukin ke Word dong. Saya pengen, ini bisa zoom nggak? Lebih gede nggak? Kalau enggak, di copy dulu ke ini. Yang test of normality-nya aja. Test of normality, klik kanan, copy. Udah di copy tadi ya? Bentar. Ya, di paste di Word. Di paste, view-nya, copy-nya copy ini deh. Copy image. Klik kanan, copy special, jadiin image ya. Benar, Mas. Ini kayaknya nasi padang dulu ya saya ya. Jangan plain text kalau ya terserah sih. Tapi tadi nggak bisa, Mas. Ya, berarti SPSS-nya belum sekolah nih. Ya deh, ini kelihatan nggak? Yang lain kelihatan ya? Ya, oke, Jocelyn. Tadi untuk korelasi, wah, Jocelyn tadi kalau untuk korelasi, untuk melihat bahwa signifikan tidaknya dilihat dari apa? Untuk yang korelasi? Yang korelasi dilihat signifikannya dari signifikan one-tailed-nya, Mas, kalau di tabel. Ya, oke, kalau one-tailed ya. Jadi maksudnya nilai sig-nya ya, kapan dikatakan signifikan kalau? Saat nilai signifikannya ini di bawah 0,01 atau 0,05, Mas. Oke. Kalau di bawah 0,01 atau di bawah 0,05, H0-nya diterima apa ditolak? Di bawah 0,01 berarti H0-nya ditolak, Mas. H0-nya ditolak. Memang bunyi H0-nya apa sih? Bunyi H0-nya berarti tidak adanya korelasi, tidak ada hubungan yang signifikan dan positif antara agresi dan frustasi, Mas. Oke. Nah, sekarang kalau uji normalitas data. Uji normalitas data itu yang mau dilakukan adalah kita membandingkan, kita komparatif antara distribusi normal dengan distribusi data yang kita punya. Kalau distribusi datanya itu apa sih kalau dalam penelitian komparatif, Jocelyn, itu apa yang hipotesis nolnya apa? Misalkan di sini
perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Kapan dikatakan bahwa H0-nya apa kira-kira kalau laki-laki perempuan dalam verbal fluency? Berarti H0-nya adalah tidak adanya perbedaan antara tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki. Jadi kalau di dalam uji normalisasi data yang mau kita lihat adalah data kita sama atau berbeda dengan distribusi normal. Kebayang ya? Kalau jadi kita akan melakukan uji komparatif. Oke, Jocelyn. Kalau ujinya normalitas data, yang akan kita lakukan itu komparatif. Hipotesis kita apa, Jocelyn? Hipotesis komparatif, Mas. Ya. Ya, hipotesis komparatifnya adalah terdapat hubungan. Ada perbedaan. Kalau komparatif. Perbedaan antara performa verbal fluency perempuan dan laki-laki, Mas. Nah, oke, sekarang kalau uji normalitas data, hipotesisnya adalah ada perbedaan antara data kita dengan distribusi normal. Gitu ya? Iya, Mas. Ya. Lalu kalau hipotesis nulnya apa? Berarti tidak adanya perbedaan. Dalam uji normalitas data. Tidak ada perbedaan antara kita dengan normalitinya. Kalau diketik di sini, diketik tuh di atas level of frustration, diketik uji normalitas data. Ketik aja dulu. Normalitas data. H0-nya adalah tidak ada perbedaan antara distribusi data dengan distribusi normal. H0 ya, H0 itu mengatakan no difference, no relation, no effect. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya? Kalau yang normalitas data tuh no different ya. Hipotesisnya ada terdapat perbedaan. Ya, Jocelyn, di dalam uji normalitas data yang diharapkan H0-nya ditolak apa diterima? Yang diharapkan H0-nya diterima, Mas. Ya, biar tidak ada beda. Tidak ada beda artinya sama. Tidak ada perbedaan artinya sama, artinya distribusi data kita distribusinya normal gitu ya. Iya, Mas. Ya, yang lain ada pertanyaan dulu nggak? Ini agak panjang nih jalurnya. Oke, Jocelyn, simple pertanyaan saya. Lihat hasil test of normality-nya, Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilks. Di atas. Oke. Pertanyaan saya, distribusi datanya, distribusi data frustrasi normal atau tidak normal? Tadi katanya lihat normal. Ayo. Enggak, bukan, salah. Kalau salah jawabannya satunya lagi, tapi dari mananya dilihat? Dari statistik dan signifikan. Bukan, kata tadi melihat korelasi gimana untuk melihat signifikan? Oh, signifikan one tailed-nya, Mas. Iya, kan kalau one tail, kalau two tail kan nggak pakai one tail. Jadi bagaimana melihat hasil statistik itu signifikan apa tidak kalau kalau nilai signifikannya ini di bawah 0,01 atau 0,05, Mas. Ya, ini signifikan apa tidak? Ini berarti tidak signifikan, Mas. Saya kecewa nih. Mana signifikannya? Oh, ini, Mas. Oh, berarti kasih warna beda. Signifikan, Mas. Kasih warna beda biar yang lain bisa lihat. Di shading kuning kayak itu. Ya, signifikan apa tidak signifikan? Signifikan, Mas. H0 ditolak apa diterima? Berarti H0-nya ditolak, Mas. Distribusi datanya normal atau tidak normal?
Berarti distribusi datanya normal, Mas. Ah, salah lagi. Ayo, kalau salah saya ulang lagi dari awal. Tidak normal, Mas. Iya. Kalau salah saya ulang dari awal. Ya, jadi di sini. Ulang lagi, saya adalah pertanyaan saya dulu. Untuk melihat signifikansi di katakanlah SPSS, apa yang dilihat? Kolom Signifikan, Mas. Dikatakan signifikan kalau Di bawah 0,01 atau 0,05, Mas. Ya, di sini hasilnya adalah 0,001 untuk frustration, untuk aggression 0,003. Signifikan apa tidak signifikan? Signifikan, Mas. Kalau signifikan H0 ditolak atau diterima? Ditolak, Mas. Kalau H0-nya ditolak, distribusi datanya normal atau tidak normal? Tidak normal, Mas, karena ada perbedaan antara tidak normal, ada perbedaan itu ya. Jadi kalau gitu harusnya nggak bisa pakai korelasi Pearson, ya, Mas. Harusnya pakai korelasinya Spearman, gitu ya? Iya, Mas. Jadi ketika kita mau melakukan analisis korelasi Pearson, idealnya dilakukan dulu test of normality assumption. Kalau enggak, ya sebetulnya datanya enggak continuous, dia tuh datanya tidak normal, sehingga perlu gunakan teknik analisis statistik yang lain, yaitu non-parametric test gitu. Ya, komentar atau yang lain, pertanyaan silakan. Nggak ada ya? Ya, Jocelyn, kita cobakan datanya lagi, satu lagi untuk yang komparatif. Ya, Jocelyn mau komparatifkan apa dengan apa? Mengkomparatifkan gender, Mas. Dengan? Interval fluensinya. Oke. Ya. Analyze, compare, mean. Kalau ini bisa pakai dua nih, bisa one way ANOVA, bisa independent sample test. Ya, klik independent sample test. Masukkan tes variabelnya di tes variabelnya apa misalkan. Oke, huruf K, kemudian gender. Gendernya di grouping variabel. Iya. Iya. Maaf, Mas, salah. Define group. Nah, apa kelompoknya berapa? Emang tahu kelompoknya codingnya berapa? Nggak tahu, Mas. Nah, cancel dulu. Jadi kadang-kadang saya juga suka iseng tuh, angkanya nggak angka bagus. Ya, cancel dulu. Cancel dulu. Lihat dulu di variable view-nya, untuk laki-laki perempuan codingnya berapa? Di values, klik yang titik 3-nya, klik. 1 male, 2, 1, 2 atau 1, 7 ini saya bikinnya. Titik 2-nya ya, oke. Oh, 1, 2 ternyata. Ya, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ya, dari sini juga bisa analyze. Oh iya. Compare mean, one way ANOVA. Yaitu dulu independent sample test. Gendernya salah. Kepencet, Mas. Ya. Jadi terserah kamu mau nilainya, kan hipotesisnya gini. Hipotesisnya dulu apa? Hipotesisnya terdapat perbedaan yang perempuan lebih tinggi, lebih banyak ya. Tinggi dibanding laki-laki, Mas. Ya, kalau pengen hasilnya positif, yang dihipotesiskan yang grup satunya yang kodenya yang akan lebih tinggi. Grup tadi kode 1 laki-laki, kode 2 perempuan. Kalau grup 1 2, grup 2 1 bisa ya, continue. Oke, kita baca hasilnya ya. Ini sekarang tujuannya bukan untuk tujuan UTS ya, tapi untuk tujuan penelitian. Lihat lagi di bawahnya, laki-laki ada 72 orang, perempuan ada 48. Min-nya kelihatan tuh, perempuan beda hampir 3 poin ya, 2,95 ya.
Nah, dilihat tuh di bawahnya, tabel bawahnya lagi. Signifikan apa tidak, Jocelyn? Lihatnya yang mana sih? Yang mana? Signifikan itu ada 2 tuh. Ayo, yang mana tuh? Lihat aja atasnya, judul kolomnya. Detailnya, Mas. Yang mana? Signifikan detailnya, Mas. Ya, ya, tapi yang mana nih? Yang signifikan yang kiri atau yang kanan tuh? Yang di samping F atau yang di samping DF? Samping DF, Mas. Ya, lihat lagi ke atasnya. Judul kolomnya apa tuh untuk yang ini? Oh, judul kolom yang mana, Mas? Iya. Kalau yang kiri, signifikan yang kiri itu Levin test. Kalau yang kanan Signifikan apa tes? Hah? Oh ya, oke Mas. Apa? Oke. Iya, tadi ternyata namanya beda Mas. Iya, jadi kalau mau melihat output independent sample t-test, signifikan mana yang dilihat? Kan tuh ada 2 tuh. Yang kanan Mas, yang apa? Iya, karena judul kolomnya atasnya apa tuh? Lihat, apa tes? Levin test. Enggak, yang kanan, yang kiri Levin. T-test. Jadi pakai yang itu tuh ya. Ya. Jadi pakainya yang tes, ya. Signifikan apa tidak? Signifikan Mas. Taunya dari mana? Ini Mas, 0,0. Kan one tel bukan two tel. Oh. Gimana dong? Coba cari one tailnya dulu deh, ulangi lagi running. Kalau tadi kan di dalam korelasi bisa pilih one tail. Yang ini bisa nggak? Saya masukin one tail juga Mas. Ada nggak? Ini Nggak tahu. Saya nggak bikin FPSS, saya pakai aja. nggak ada one tail deh Mas. Ya. Jadi kalau one tail, nilai yang ada di kolom signifikansi two tail-nya dibagi 2. Dibagi 2 manual Mas. Manual lah. Maksudnya gini aja, kalau pada two tail signifikan, pada one tail apalagi kan dibagi 2, makin kecil lagi kan. Itu gimana? Bisa ya? Kebayang nggak? Maksudnya kalau 0,001 dibagi 2 makin kecil lagi kan? Iya, Mas. Ini akan makin signifikan lagi kalau pakai one tail. Oke, bisa. Untuk komparatif sama korelasional bisa. Jocelyn minta tolong nih. Data SPSS yang tadi, datanya. Ya, Mas. Di save. Oh, Mas, di save. Datanya, ini outputnya. Ya. Datanya, ini kamu lagi buka data, buka output. Nah, ya ini di save. Kamu kirim lagi ke WhatsApp group, karena ini udah ada skor total aggression-nya. Kamu kirim lagi ke WhatsApp group. Baik, Mas. Ya, thank you ya. Sekarang yang punya JASP mau nyoba? Kalau nggak ada, ya udah kita sudahi aja hari ini. Atau pakai Excel deh, pakai Excel. Ya, pakai Excel gimana? Ya, nggak ada yang mau, Jocelyn. Gimana dong? Afia tuh. Oh, laptop saya lagi agak sulit Mas kalau buat share screen soalnya pemrosesannya lagi banyak. Bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Kayak ngeles gitu ya. Ya, halo. Halo Mas. Ya, bisa dong. Yang apa nih? Yang Excel ya Mas? Kalau nggak, terserah. Noel punyanya apa? Saya nggak punya JASP Mas. Ya udah, pakai Excel deh. Jocelyn, kirim datanya dulu ya. Baik, Mas. Sebentar. Di grup.
nunggu apa Noel buka data dari kiriman Jocelyn karena si agresinya udah di skor total kan. Ya. Nah, sudah Mas, sudah Noel. Ya Noel dibuka. Sebentar ya Mas, ini mohon maaf masih loading. Tapi kok bin-nya? Iya, oke bin. Iya. Soalnya apa namanya? Extension filenya harusnya SAP. Override aja lah kalau di apa Google Meet bisa override display. Ya, yang JSP masih ditunggu ya. Kan nggak semuanya punya SPSS mungkin. Atau biar nanti tahu, soalnya nggak tahu juga nih fakultas saya mempromosikan jangan pakai software bajakan karena kita di akademis di UI gitu. Pakainya yang apa original atau yang free aja. Ya, Noel ditunggu. Oh iya Mas, aduh ini sepertinya. Waduh. Kok gak? Mas mungkin kalau ada yang JASP boleh duluan Mas, soal ini. Kalau ada juga saya juga bingung nih. Aduh. Ya dong, JASP dong. Mas, ya, Mas saya ada Mas JASP. Ya boleh. Langsung share screen aja Mas. Langsung share screen, tapi file dari Jocelyn di download dulu ya. Oh iya Mas. Downloadnya yang gampang diakses ya, artinya nggak panjang jalurnya. My dokumen, apalah, itulah. Ya, buka Japson dulu. Oh, udah kebuka lagi malah ya. Udah, tapi Mas. Ini masih yang lama nih. Enggak Mas, ini. Masih yang lama. Oke, udah ya. Oke. Udah Mas. Ini saya nggak tahu yang lain. Yang lain itu maksudnya selain Johanna, dalam JASP itu tidak bisa ngedit data di situ. Jadi tadinya sih pengen nunjukin bahwa bagaimana manggil atau narik data SAV. Jadi kalau datanya SPSS itu bisa dibuka di JASP. Yang versi Excel bisa, tapi versinya CSV, comma separated values. Jadi ini dari yang garis 3 tuh, kita ulangi lagi coba, Johanna, garis 3 kiri atas. Ini ANOVA Mas. Bukan, garis 3 biru kiri atas. Ini. Oh ini nih ya, maaf Mas. Ya, itu open. Jadi kita manggil datanya dari situ ya, open dari komputer gitu ya. Nah itu kan sudah ada. Nah itu maksudnya manggil datanya di situ. Ya oke. Ya oke, sip. Oke, sekarang kita mau. Oke, ini 2 kali kebuka tuh. Hati-hati berat loh. Ya. Yaudah nih Mas, ya, saya tutup dulu yang ini. Analisis apa? Tadi komparatif udah, korelasional udah. Sebetulnya memang cuma itu doang sih. Oke, sekarang kita coba komparatif deh. Komparatifnya yang misalkan tingkat pendidikan terhadap, ya terserah K letter atau W letter gitu ya.
Ya, coba itu keluarganya namanya keluarga ANOVA. ANOVA itu perbandingan gitu ya, komparatif mungkin dari gambar. Atau keluarga TITES juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan yang kita bandingkan ada 2 TITES, ANOVA juga bisa sebetulnya. Tapi kalau yang dibandingkan ada 3 seperti secondary, elementary sama higher, maka itu namanya ANOVA. Ya, terserah Johanna mau yang Johanna kelompoknya penelitiannya komparatif atau korelasional? Korelasional tapi agak regresi gitu sih, Mas. Oh, agak regresi. Kok udah tahu regresi aja sih? Habisnya kita langsung nentuin itu, Mas, kayak independen sama dependennya gitu waktu itu. Jadi 2 minggu lagi ya materi tentang regression, baik simple maupun multiple. Ya, jadi ini kalau kita di dalam variabel penelitiannya ada sebab, ada akibat, atau ada DV, ada IV, maka itu analisa pakai regresi. Nah, sebetulnya kalau dilihat regresi itu, coba diklik regresi. Regression itu ada yang sifatnya correlation, ada yang sifatnya regression. Jadi korelasi itu bukan IV-DV. Tapi kalau regresi itu IV-DV. Ya, kita pakai korelasi dulu deh. Correlation. Klik correlation yang ini ya. Lalu masukkan deh variabelnya. Frustrasi sama agresi gitu. Ya, di drag ke kanan kan? Ya, oke. Lalu di field kanan tuh udah langsung ke ini, keluar 0,79 sama tuh dengan tadi yang pakai Pearson correlation. Pakai SPSS. Simple ya, mungkin lebih ini ya, karena tinggal drag aja gitu ya. Kalau tadi kan pakai klik analyze, klik correlate, klik bivariate, masukin variabel. Kalau ini cukup drag aja, di drag juga bisa sih. Tadi kan kalau Johanna diklik lalu tanda panah gitu ya. Padahal juga bisa di drag langsung di ke kotak yang putih itu. Mau coba lagi, coba di drag aja sekarang di kembali. Terus Mas. Berat hang gitu ya. Nah, ini kelemahan dari JSP, berat programnya. Jadi kalau kalian klik, jadi jangan diklik lagi, nanti lama. Ya gitu ya, simple ya. Tapi berat programnya, walaupun fiturnya sedikit ya. Mungkin cara programnya baru dan dibikin oleh sedikitan orang di University of Amsterdam, maka mungkin masih belum ketemu nih cara bikin software yang ringan. SPSS itu timnya ada banyak, 300-an orang, dan dia sudah versi 26 lebih kali. Ya, simple tuh, JSP gitu doang. Sekarang mau nyoba apa lagi, Johanna? Mending apa, Mas? Bantuin yang itu deh, bantuin yang komparatif tapi nggak punya SPSS. Oke, Mas, berarti pakai ANOVA apa TITES, Mas? TITES dulu deh, misalkan yang umum. Ini bedanya apa sih classical sama Bayesian? Itu ini ya, masalah scoring ya. Jadi kalau Bayesian itu pakainya adalah kayak probability sih. Agak panjang jelasinnya, itu bisa 1 semester sendiri, mata kuliahnya ada. Ya, TITES dulu, independent sample TITES deh. Coba independent sample TITES, klik. Tuh, tinggal drag aja lagi. Tadi gender misalkan masukin ke grouping variabel. Kemudian terserah mau variabel apa. Ini kalau ini main-main dengan data ya tadi, tapi fokusnya kalau mau frustrasi juga boleh. Sekarang coba agresi masukin juga. Katanya agresi laki-laki. Tapi ini hipotesisnya harusnya ini ya, Mas, grup. Ya silakan, kalau memang mau diubah-ubah tinggal klik-klik aja, nanti berubah sendiri ya. Harusnya coba aja. Grup 1 yang mana? Coba yang ini. Grup 1 yang dimasukin ini tadi yang kodenya 1, Oh, kalau mau harusnya yang ini ya, Mas. Grup 1 kalau mau lebih kecil. dengan yang deskriptif. Klik deskriptifnya. Ini, Mas. Ya, klik. Nanti ketahuan grup 1 yang disebutkan pertama. Nah, male laki-laki itu grup 1 karena dituliskan di atas ya. Tadi kan nulisnya male 1, female 2. Iya, jadi saya udah grup 1 kurang dari grup 2, Mas. Bener nggak sih? Karena Iya, kan tergantung hipotesisnya. Kalau misalkan dalam hal ini begitu nulisnya laki-laki lebih kecil dibanding perempuan, grup 1 lebih kecil dibanding grup 2 gitu ya. iya, Mas.
Nah, ini ada lagi tuh di bawah tuh ada assumption of normality, tambahin lagi gitu ya. Jadi nanti Ini Mas. sebetulnya lebih lengkap juga sih kalau bukan lebih lengkap, pada beberapa hal lebih lengkap. Gimana? Gampang ya? Kalau operasional mungkin lebih mudah pakai JASP, tapi mungkin spesifikasi komputer membuat JASP mungkin agak berat di sejumlah komputer. Gitu, apalagi dong hari ini gitu doang sih sebetulnya. Jadi pertanyaan besarnya sebetulnya adalah kapan pakai yang mana, kapan korelasi apa pakai yang mana. Oke, sekarang coba kita korelasi lagi, tapi Spearman menggunakan JASP. Adanya di regression, Ini Mas. correlation. Ini berarti. Iya, tinggal di checklist aja. Sama tuh, ada Kendall-Tau, ada Spearman, Rowe. Berarti Sama aja. Kalau mau checklist dua-duanya, tiga-tiganya semua. boleh Mas. Boleh. Oke. Ya, nggak bayar. Ya, simple. Itu ya. Ya, jadi jangan khawatir ngolah data. Ngolah data adalah hal yang mudah. Yang lebih perlu kalian kuatkan adalah theoretical background-nya. Kalau kita ngolah data apa aja bisa keluar hasilnya. SPSS, JSP nggak tahu data yang kita masukin apa. Tapi kalau kita mengkorelasikan antara ukuran sepatu dengan kemampuan verbal, ya ngolahin aja dia. Tapi konseptual teoritikesnya nggak masuk gitu ya. Mau coba regresi. Biar kelompoknya Johanna bisa selesai nih. Regresi. Ya. Yang mana Mas? Emang udah tahu bedanya linear sama logistik? Nggak tahu. Logistik regression itu kalau DV-nya categorical. Sekarang DV kamu continuous apa categorical? Bentar Mas. Sebentar. Skornya apa sih? DV-nya apa sih? Terlalu Mas, saya bingung tiba-tiba. DV-nya tuh misalkan gini. Misalkan promotion, pengaruh promosi terhadap keinginan untuk beli. Keinginan untuk beli diukur iya atau tidak. Itu kan categorical. Maka itu pakai logistic regression. Tapi kalau berupa skor continuous, dia linear regression. Pengaruh ini sih Mas, apa? Pengaruh belanja apa sih? Belanja online apa sih? Belanja online tapi apa ya namanya itu? Impulsive buying. Iya, impulsive buying, ya. Terhadap moods. Iya nggak sih teman-teman? Teman-teman kelompok 4. Betul. Ya udah anggaplah variabel apa sebagai apa itu dua-duanya terhadap apa? Moodnya kan pakai panas ya? Iya, Ya panas dingin. Jadi nanti kalau itu skor gitu ya. Ya udah logistik linear regression linear regression. Oke, Tatar kita ulangi dulu. Kita korelasikan Pearson ya. Korelasikan Pearson, ulangi lagi nih. Perhatikan ada yang menarik antara korelasi dengan regresi. Enggak apa-apa, enggak, betul. Ya, bener. Betul. Frustrasi dengan agresi. Katanya kalau orang frustasi akan agresi. Jadi itu IVDV. Perhatikan nilai korelasinya berapa? Johanna? Yang ini ya, 0,79 itu kah? Oke, 0,79 ya. Ingetin ya. Ya, sekarang kita running regression. Apa yang menarik dari korelasi dan regresi? Tadi yang linear ya, Mas? Linear. Oh, iya. IV-nya? Tadi IV-nya berarti ini ya, Mas? Ya, masukin aja. Ya, boleh ditukerin nggak apa-apa. Terus covariance-nya ini, Mas? Ya, coba aja masukin. Ya, lihat angkanya. 0,79 apa tuh? Ini yang tadi, Mas, yang correlation. Ini yang bawahnya. Bukan, itu regression tuh. H1-nya berapa itu? 0,79 juga, Mas. Iya.
Standardized-nya juga 0,79. Nanti deh ya, bahasnya 2 minggu lagi ya. Iya Mas, nggak apa-apa. Regresi. Sebetulnya sama aja, cuma interpretasinya agak beda. Oke Mas. Ya, Noel gimana? Excel. Thank you, Jo, Hana. Iya Oh. Mas. Makasih juga Oh, iya. Mas. Yes. Oh iya Mas, ini di share screen aja ya Mas. Ya, share screen. Eh, Jadi kalau kalian nggak punya SPSS, nggak punya JASP, ya pertama kasihan, yang kedua yaudah deh kita pakai Excel. bentar ya Mas. Oh ini ya. Oh, iya. Mas, apakah sudah terlihat? Belum. Lagi. Ya ini juga sama sih, cepet sih, tapi apa namanya, Excelnya buka. Ini ya Mas, gini. Ya di saya agak slow ya. Ya terserah, mau kolom S, mau kolom T, mau kolom U, mau di mana, baris mana? Oh di sini ya. Ya, dikasih tanda warna apa gitu terserah. Ya oke. Ketik sama dengan Pearson. Ketik aja ON satu lagi, ya 2 lagi. Kurung buka. Di blok tuh dari mulai G1 atau mau diketik G1 sampai boleh G1 sampai titik 2, G121, ini kan ada 120 orang ya. 121, F1 sampai tadi bukan G1 ya, G2 ya, maaf. 2 ya Mas. F2 ya. Ya, sampai F.2 ya, bukan titik koma ya. F121 kurung tutup, enter. Nilainya sama nggak? 0,79 ya, enter. Tuh, sama tuh. Atau kalau mau lebih ini, ya klik di mana aja. Ya, yang di tempat kosong, tapi di tempat kosong. Ya, itu ada function tuh. Di atas huruf D. Oh, ini. Huruf D itu klik. Ada correlate, cari correlation statistical, ya cari Pearson, huruf P dia alphabetical. Oh ini dia. Oke, lalu array 1, array 2, tinggal terserah mau diketik atau mau di drag gitu, terserah. Oke, 2. Titik 2 tuh sampai dengan itu ya. Kalau F dulu baru G, bisa nggak? Sama aja sih sama sebetulnya. aja ya Mas? Iya. Oh, iya. Nggak ada beda. Nah itu udah langsung keluar hasilnya juga tuh di bawah tuh. Ya, bentar. Ya oke, sekarang t-test. Gimana t-test? Udah, kita tambahin fitur ya. Sebetulnya Excel itu lebih lengkap bahkan dibanding JASP. Ya, dari ini kita mau nambahin fitur ya. Coba di data, Noel. Data. Oh, Noel udah ada data analisis ya? Oh iya Mas. Noel udah ngeliat video saya bukan? Atau gimana? Saya lupa Mas, sepertinya iya. Ya oke, jadi itu muncul itu ya. Tinggal klik data analisis. Nah, sekarang kita coba pakai korelasi nih. Jadi tinggal cari aja tuh correlation. Coba cek yang punya Excel, yang pakai Excel, kayaknya semuanya pakai Excel ya. Tapi nggak ada data analisisnya di menu data. Memunculkannya gimana caranya? Kalau Noel, ya coba Noel, ini oke aja dulu. Silakan tuh, tinggal input range-nya langsung aja di blok 2-2-nya, Boy. Di mana Mas? Di blok 2. Kalau nggak diketik.
Dua, Gini ya, langsung dua kolom sebelahan gitu ya. Oh, Dua kolomnya langsung atau kalau mau diketik aja langsung dari G1 sampai F1, F2 sampai G121. oke Mas. Ya, klik aja oke. Gitu. Oh, Iya. ini. Oh, iya. Coba ulangi lagi Noel. Data di sheet 1. Mana tadi? Oh, ini dia. Ya, data analisis lagi. Ulangi lagi. Oke. Sekarang itu apa F-nya F1 Noel. Ganti jadi F1. Gimana Mas? Sorry. Dari frustrasi yaitu Oh, hmm, terus ya ke bawahin. Kan itu yang baris pertama bukan data. Labels in first row di checklist. oke. Oke, ya klik. Oke. Bedanya kalau gitu. Kalau tadi kan kolom 1, kolom 2 tuh lihat di sheet 4 deh. Di sheet 4 lihat di sheet 4. Oh. Nah, itu kan kolom 1, kolom 2. Kalau sheet 5 ada nama variabelnya karena tadi diikutkan di atasnya. Gampang ya? Coba sekarang dites Noel. Ini dites. Oh, Ada kan? Gampang tuh. Iya. Silahkan mau pakai yang mana? Berarti kalau per ini untuk per sampel, berarti ini ya, Kak. Kalau per berarti yang Urut dulu, laki-laki dan perempuan harus diurut dulu. Cancel. Gimana, Mas? Kalau itu dia harus diurut dulu datanya. Oh, Karena dia nggak bisa bedain, dia kan pakai range data. Cancel. cancel. Data di tengah itu di bawah help ada sort. Di bawah help ada sort. Oh, ini nih, ya. Ya, klik gender, sort by gender. Gender, ya. Ya, oke aja. Kan kodenya tuh ya klik. Oke. Nah, kan kodenya udah berurut tuh 1 1 1 1, kemudian 2 2 2. Oke, silakan. Oh ya. Data analysis. Mas, ini mau di apanya sama mau apa sama apa? Noel mau melihat apa dulu? Ini kalau dilihat dari masalah penelitian kelompok, tugas kelompok, tidak ada yang per sampel t-test. Semuanya independent t-test. Oke, Mas. Bedanya apa tuh? Equal assuming sama not assuming. Biasanya dalam hal ini dianggap variansnya sama biasanya. Oh, berarti yang ini ya, Mas? Ya, biasanya. Tapi tergantung hipotesis sih. Ya, tapi anggap aja yang sama aja deh gitu ya. Ya, klik. Ya. Berarti variabel satunya gender gitu ya, Mas? Bukan. Variabel satunya adalah kira-kira gimana? Ya coba aja tuh yang laki-laki dulu dimasukkan. Oh, satu-satu dulu. Berarti gini, Mas? Jangan, itu kan bukan skornya. Coba aja deh, tapi terserah. Kalau itu nggak akan ada hasilnya karena tidak ada bervariasinya. Oh, oke, Mas. Yang letter fluensinya, yang laki-laki masukin. Yang apanya, Mas? Sorry. Letter fluency, K, huruf K atau apapun terserah lah variabel. Tapi yang laki-laki. Oh, gini. Oh. Gini ya, Mas? Ya. Baru yang perempuan. Oh, oke. Tadi ini. Ya, atau itu kan ada label juga. Kita coba trial and error aja. Oke, Mas. Klik OK. Oke. Nah. Tuh, ya silakan gedein view-nya. Kemarin kalau nggak salah di UTS ada output Excel ya. Saya juga kaget juga tuh. Oh iya, Mas. Ya, sekarang bacanya gimana tuh? Apakah ada perbedaan yang signifikan apa enggak? Gimana? Silakan dibaca. Ini nggak ada signifikannya. Iya. Yuk, silakan yang lain juga dilihat sambil ini kelihatan obvious sebetulnya.
ini ya Mas, lihat Enggak tahu. kritis. Coba aja. Iya. Ini mau menentukan signifikan apa enggak kan Mas? Ya, Mungkin lihat ini enggak Mas, lihat tag kritisnya terus dilihat T-statnya. ya, oke. Jadi gimana? Pertanyaan saya simpel. Signifikan apa tidak? Ini tag kritis 1,6, berarti T-stat 12. Berarti harusnya signifikan. Karena T-statnya melebihi tag kritis. wantel apa tutel? One tail. Tutelnya signifikan juga? Kalau tutelnya 1,9. Iya. Jadi signifikan di wantel maupun tutel itu ya. Ya, oke. Tandain yang di statistik, ditandain warna apa gitu. Ya, jadi tergantung hipotesisnya, wantel atau tutel. Lalu T kritikal mana yang di-compare gitu ya. Jadi 12,39 dibandingkan dengan 1,6 atau 1,9. Kalau yang ini one tail masih 1,6. Ya, itu ya. Simpel ya, melihatnya mana lebih besar, mana lebih kecil. Sekarang kalau dilihat pakai yang P tuh. Nah, P itu adalah signifikansi sebetulnya. Oh. P-value ya itu Mas. Iya, P-value atau sig. Itu cara bacanya tahu nggak? Saya kurang tahu Mas. Ada E-nya. E itu eksponen. Jadi cara bacanya adalah 2,1 dikali 10 pangkat minus 23. Oh gitu. 10 pangkat minus 2 kan 1/100 gitu ya. Nolnya ada 23 kalau ini 0,0000000. Iya, Mas. Oh. Gitu ya. Oke, Mas. Ada lagi pertanyaan komentar bagaimana merunning hipotesis dari penelitian kalian korelasional terutama dan juga komparatif menggunakan Excel, menggunakan SPSS atau JASP atau yang lainnya lah. Sebetulnya simpel, kalau ada datanya baru bisa kita lakukan. Tapi tidak asal ngolah data, karena ngolah data yang ngolah data aja, tapi apakah hipotesisnya logis atau tidak logis. Jangan terlalu menekankan bahwa, aduh ini teknis banget sih. Kalau kalian mau ngolah data, ada banyak orang yang punya jasa pengolahan data, tuh dekat UP itu ada tuh olahdata.com. Tapi ya, sayanglah kalian diajarin di kelas, tapi nggak dipakai. Oke. Thank you. Tadi siapa? Jocelyn, Johanna, Joel, J semuanya ya. Oke. Ya Mas, sama-sama. Terima kasih Mas. Oke, kalau nggak ada kita sudah ini. Pengennya sih ditanya. Aman ya? Oke, bye-bye. See you again.